Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini kita akan ngobrol, sharing tentang hal-hal yang terkait dengan TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia, dan TKW, Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu ya. Kenapa saya bikin konten ini? Karena sekarang lagi ada sedikit kasus ya, bukan sedikit sih, lumayan ya, kasus yang mana ada TKI atau TKW yang kemudian menginvestasikan uang mereka, dan kemudian uangnya nggak kembali alias hilang gitu, investasinya tanda kutip bodong gitu kan, gitu. Maka saya pengen nih bikin konten ini gitu kan. Oke, sahabat Suduai, kita mulai ya. Sahabat Suduai, jadi gini, interaksi saya dengan TKW itu mulai ketika saya dulu banget ya, waktu saya masih muda gitu ya. Saya dulu kuliah S1 di Al-Azhar, di Mesir, di Kairo, Mesir ya. Waktu itu saya juga punya sahabat yang sebagai tenaga kerja perempuan ya, tenaga kerja TKW ya, yang di Mesir. Ada yang kemudian juga saya pernah juga kenalan dengan TKW yang di negara yang lain, yang bukan di Mesir gitu. Saya melihat bahwa banyak di antara mereka yang tidak bisa memanage gajinya, keuangan mereka ya. Ada malah beberapa yang pacaran gitu ya, dan cenderung uangnya habis untuk memodali gitu ya, untuk mensupport pacarnya gitu ya. Dan ini saya kira banyak banget, nggak cuma di Mesir aja, di beberapa negara juga saya lihat banyak sekali TKW yang kemudian ketemu dengan tenaga kerja asing, dan kemudian cinlok ya, jatuh cinta, dan kemudian uangnya habis untuk memodali gitu ya, untuk membiayai pacarannya gitu kan, gitu, dan yang lain sebagainya. Banyak banget kasus-kasus yang ada di sekeliling TKI dan TKW. Ada juga dulu yang banyak memanfaatkan TKW gitu ya, ketika pulang di bandara itu langsung ada calo-calo yang langsung kayak ngelihat aji mumpung nih, ada TKW baru pulang bawa duit banyak, kemudian ditipu dan yang lain sebagainya. Maka sebenarnya saya dari dulu sih sangat apa ya, sangat miris ya dengan kondisi ini, karena banyak saudara-saudara kita, para TKI, para TKW itu yang di luar negeri tuh, aduh minta ampun lah, pokoknya capek bekerja, tapi kemudian mereka tidak bisa memperbaiki kehidupan di masa depannya karena uang mereka habis entah kemana. Maka konten ini akan sedikit berbagi untuk saudara-saudara saya, para TKI, para TKW dimanapun Anda berada. Yuk ya, ayo kita semuanya siapkan masa depan kita untuk sukses dunia akhirat ya, untuk bebas secara finansial. Jadi sahabat-sahabat Suduai saya yang menjadi TKW, TKI dimanapun Anda berada, Anda harus berpikir bagaimana caranya ketika tua nanti itu Anda tuh bisa menikmati hasil kerja keras Anda gitu loh ya. Jadi hasil kerja keras saat ini itu gimana caranya bisa dinikmati di masa tua nanti. Maka kali ini saya akan berbagi tips-tipsnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku TKI dan TKW di seluruh dunia. Oke, cek it out. Sahabat-sahabat Suduai, para TKI dan TKW di seluruh dunia yang dari Indonesia ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah jangan boros gitu ya. Itu nasihat apa ya, nasihat yang sebenarnya usang sih, tapi ini penting banget gitu. Yang pertama kali adalah kan ketika sahabat-sahabat Suduai yang TKI dan TKW itu datang, itu kan nggak langsung terima gaji penuh biasanya ya. Ada pemotongan dari agensinya, dari jasa penyedia TKI TKW-nya, karena kan yang memberangkatkan, bayarin tiket, terus bayarin apa ya, kebutuhan yang di penampungan itu, yang dilatih secara soft skill-nya itu bukan soft skill ya, skill-nya itu kan pakai duit dari jasa mereka gitu ya. Jadi biasanya sih di awal-awal sampai beberapa bulan gitu ya, itu nanti gaji di awal itu dipotong untuk dibayarkan ke penyedia jasa yang memberangkatkan gitu. Walaupun masih ada sisanya, tapi nggak banyak biasanya ya
gitu. Dan itu cukup untuk awal-awal ya, adaptasi di tempat kerja masing-masing, sambil sisa gaji itu bisa ditabung gitu ya, jangan boros gitu ya. Nanti misalnya kalau sudah terima gaji full itu nggak boleh boros. Kalau ada teman-teman yang beli barang A, barang B, barang C, ingat aja bahwa yang harus Anda perhatikan ini kebutuhan, bukan keinginan. Jadi misalnya sama-sama sepatu, ya udah butuhnya seperti apa ya, jangan kemudian diikuti keinginannya apa, karena ingat-ingat bahwa Anda tidak harus bekerja seumur hidup ya. Di masa yang tua nanti, di masa yang akan datang, ketika sahabat-sahabat Suduai itu, para TKI TKW itu tua, itu Anda harus sukses secara finansial. Jadi yang pertama itu jangan boros dan menabung gitu ya. Kemudian sahabat-sahabat Suduai yang TKI dan TKW juga, kalau misalnya kirim uang ke Indonesia ya, kalau bisa ya uangnya jangan dikirim semua gitu loh, gitu ya. Misalnya nih sahabat Suduai di rumah itu punya tunangan atau punya ada suami dan anak-anak atau ada orang tua dan yang lain sebagainya, kalau bisa misalnya gaji dari 100%-nya gaji ya, itu dikirimnya misalnya 20%-nya atau 30%-nya, yang lainnya tuh disimpan, ditabung gitu loh ya, ditabung. Kenapa? Karena bagi yang saudara-saudaranya ada di rumah itu juga kalau bisa ya bekerja gitu loh. Misalnya kalau suami yang ada di rumah, kemudian istrinya jadi TKW, suaminya ya jangan nyantai aja di rumah ya bekerja gitu ya. Dan istri jangan langsung kasih semua uang ke suami gitu ya. Banyak ya kasus-kasusnya yang ketika misalnya suaminya kebanyakan duit maka dia lupa dunia gitu ya. Ada kan kasusnya kan yang misalnya si istri kerja, duitnya semuanya dikirim ke suami, sama suaminya dipakai untuk bersenang-senang dengan perempuan lain, tapi kan nauzubillah ini ya gitu. Maka harus kelola keuangannya, menabung di sana ya. Dan ketika memang tabungannya banyak ya, jangan sekali-kali sahabat-sahabat yang TKI dan TKW itu kemudian terjerumus oleh circle ya, yang pertemanan yang mengedepankan gaya hidup gitu ya. Kan biasanya kalau ada hari libur gitu kan, kumpul-kumpul antar teman, itu jangan sampai kumpul-kumpul antar teman itu kemudian membentuk gaya hidup yang tinggi sehingga itu habis-habisin duit gitu ya. Akan tapi ketika ada liburan itu kalau bisa teman-teman yang TKI dan TKW itu memanfaatkan untuk mencari ilmu, mencari bekal. Kira-kira nanti uang saya ini kalau pulang, kalau misalnya saya sebagian berapa persen dari uang saya ini mau saya pakai untuk wirausaha, maka coba dipelajari di negara tersebut apa yang bisa diadopsi untuk dikembangkan di Indonesia misalnya. Jadi misalnya nanti ketika pulang ke Indonesia ingin berbisnis kuliner dari misalnya dari Korea, kalau kerjanya di Korea apa yang bisa diadopsi dan kemudian dikembangkan nantinya ketika pulang di Indonesia gitu ya. Jadi bener-bener kalau sudah liburan itu manfaatkan waktu yang ada untuk cari ilmu, cari pengalaman, bagaimana caranya memperkaya diri gitu ya. Kalau memang ada pertemanan ya pertemanan yang bisa menambah nilai-nilai gitu loh ya. Jadi bikin tambah pinter, jadi bikin kita berpikir akan hari esok kita gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jika misalnya sahabat-sahabat Suduai yang TKI dan TKW ada yang menyarankan untuk ini loh, ada investasi nih, mau tanam berapa duit nih gitu, tuh harus dipelajari dengan baik. Jangan sampai salah menginvestasikan uang Anda gitu ya. Kalau memang mau berpikir bahwa uangnya itu harus dikembangkan, lebih baik kalau memang teman-teman yang TKI, yang TKW, yang ada di beberapa negara punya saudara yang amanah, itu lebih baik dibelikan sapi gitu loh ya. Sapi kemudian dipelihara sama saudara yang amanah ya, sama tetangga yang amanah ya. Itu kan lumayan kan, nanti punya anak yang pertama punyanya yang memelihara, anak yang kedua punyanya
sahabat-sahabat gitu ya, yang investkan di sapi tersebut gitu ya. Kemudian anak yang ketiga punyanya yang pelihara gitu terus kan, jadi real gitu loh ya gitu. Atau kalau misalnya yang lagi iseng-iseng belajar saham gitu ya, pengen naruh uangnya, pengen masuk ke saham syariah misalnya, ya kalau bisa jangan trading gitu ya, jangan jual beli saham, tapi sekedar nabung aja, beli sedikit ditabung, beli sedikit ditabung, beli sedikit ditabung. Tapi kalau sahabat-sahabat TKI dan TKW kan rata-rata banyak yang dari daerah gitu ya. Ya, jadi kayaknya lebih gampang di investasi yang sapi. Atau misalnya sahabat-sahabat saudara-saudara saya yang TKI dan TKW, kalau memang pas pulang bawa uang tabungannya udah agak banyak, mendingan dibelikan tanah ya. Tanah nanti dicek gitu ya, dicek bener-bener. Kalau memang kalau di desa kan pakainya petok ya, petok D gitu, dicek ke kepala desanya, ke apa namanya, Pak kepala desanya itu apakah benar-benar di kantor desa ya, itu apakah benar-benar bahwa ini tanah memang kepemilikannya jelas. Kalau yang di daerah agak perkotaan itu kan biasanya SHM ya, sertifikat hak milik. Jadi harus cari yang benar-benar ada sertifikatnya gitu kan. Jadi kalau dibelikan tanah, ditinggal tidur aja nilainya udah naik gitu. Jadi nggak usah ditaruh di macam-macam gitu, kalau memang belum siap untuk berwirausaha dan yang lain sebagainya. Ini kan kita ngomongin mengamankan uang gitu kan gitu. Jadi agar uang tidak hilang sia-sia gitu. Misalnya kalau mau dibelikan rumah juga nggak apa-apa gitu, properti gitu kan, ini kan naik terus nilainya kalau properti kan gitu. Kalau misalnya mau beli emas gitu gimana? Mau beli emas juga bagus, tapi emas itu nggak bisa semua duit kita ditaruh di emas, tidak. Karena kan misalnya kalau sahabat-sahabat Suduai itu beli emasnya di negara lain gitu kan, nanti pas pulang itu jualnya juga biasanya kadang-kadang ada selisih harga gitu. Bukannya naik tapi tambah turun gitu, bisa jadi seperti itu gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi hati-hati untuk investasikan uang Anda gitu ya. Misalnya kalau ada yang sahabat-sahabat Suduai yang TKI dan TKW gitu ya, melihat sekarang trennya itu kan tren-tren investasi yang dibalut oleh nama-nama syariah gitu kan, itu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena kadang-kadang itu Pak Ustadznya itu juga kadang-kadang hanya endorse saja gitu. Kadang-kadang hanya misalnya Pak Ustadz itu hanya di labelkan saja nama beliau di investasi yang ada gitu, sehingga kemudian sahabat-sahabat TKI, TKW percaya dengan investasi tersebut, dan kemudian ikut menginvestasikan uangnya di area tersebut. Jadi harus hati-hati, karena sekarang itu sahabat-sahabat Suduai, para TKI dan TKW di Indonesia ya, di seluruh dunia itu banyak sekali investasi-investasi yang sebenarnya hanya melabelkan saja syariah gitu. Kalau investasi syariah saya hormat banget, percaya banget gitu ya. Saya hormat gitu ya. Hormat tuh kayak gini ya, percaya banget gitu. Tapi kadang-kadang ada kasus-kasus yang orang nggak bertanggung jawab kasih label syariah karena melihat bahwa syariah ini lagi tren nih gitu. Misalnya ya beberapa tahun yang lalu ada kasus nih. Jadi orang Indonesia yang tinggal di Amerika bikin sebuah investasi yang mengatasnamakan label syariah, padahal itu sangat tidak syariah dan bodong investasinya, sehingga imam besar di Amerika kemudian dia bikin satu statement bahwa ini investasinya bodong, ini investasinya abal-abal ini gitu, dan investasi ini dipasarkan di Indonesia gitu loh dengan label syariah. Jadi yang salah itu bukan syariahnya, tapi yang salah adalah ada oknum-oknum yang berusaha memakai kata syariah untuk untuk mencari market ya, untuk mencari investor gitu loh. Jadi kata syariah itu kan ibaratnya adem gitu ya di hati orang. Jadi dengan menggunakan kata syariah itu beberapa pelaku usaha itu berupaya untuk menggait calon pembeli, calon investor, calon demandnya gitu ya.
Jadi harus hati-hati, yang salah bukan syariahnya, oke? Yang salah bukan syariahnya. Jadi pokoknya gini, sahabat-sahabat apa namanya, TKI, TKW di seluruh TKI dan TKW yang orang Indonesia ya di seluruh dunia gitu ya. Anda harus pikirkan bagaimana caranya beberapa tahun lagi ketika sudah tua, maka Anda hidup dengan sejahtera di kampung masing-masing, karena kerja ini kan nggak selamanya juga. Maka ketika ada uang, tabung uangnya, jangan boros, jangan boros, jangan boros, nggak usah pacaran macem-macem, sampai akhirnya kadang-kadang itu duitnya itu habis diporotin sama pacarnya gitu ya. Ada yang pacarnya dari negara-negara A, negara B, negara C. Aduh, saya sampai kadang-kadang sedih banget gitu ya. Saya pernah punya juga, ada kenalan juga TKW, pacaran, sudah pacaran, membiayai pacarnya, mohon maaf, sampai hamil ya, di luar nikah, pacarnya hilang. Jadi dia nggak dapat apa-apa, cuman dapat duitnya habis, hamil. Aduh, Masya Allah, kasihan banget gitu. Jadi yang kita pikirkan jangan kesenangan sesaat ya, apalagi kalau itu sudah nggak sesuai syariah, melanggar syariah, itu hati-hati gitu ya. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana bisa membangun masa depan yang sukses dunia akhirat gitu ya. Jadi nabung, nggak boleh boros. Kalau misalnya ada liburan, kesempatan liburan, manfaatkan untuk mempunyai circle ya, pertemanan yang memang menambah ilmu gitu ya. Misalnya nanti ke depan berapa tahun lagi saya mau buka usaha di Indonesia, ya udah ketika liburan tuh cari peluang-peluang untuk bisa bikin cari inspirasi di negara tersebut untuk bisa kembangkan di Indonesia gitu. Kayak misalnya nih Baba Raffi gitu kan, kebab Baba Raffi itu kan terinspirasi dari ketika dia ikut orang tuanya stay di Dubai, akhirnya dia mengadopsi kebab untuk dipasarkan di Indonesia gitu kan, gitu. Sahabat-sahabat juga, sahabat-sahabat Suduai yang TKI TKW juga bisa misalnya ketika liburan jalan-jalan untuk melihat nih ya, kira-kira barang-barang apa saja sih yang bisa yang bisa dijual di Indonesia pakai just tip ya, gitu, pakai just tip gitu. Di Indonesia ada siapa rekan yang bisa untuk jualin gitu kan. Jadi bener-bener liburan itu untuk hal-hal yang untuk refreshing, tapi menambah income, menambah duit, menambah pendapatan, menambah ilmu gitu ya. Waktunya jadi ilmu sama jadi duit gitu kan, gitu. Jadi nabung gitu ya. Kemudian kalau ada waktu untuk refreshing, untuk ketemu temen, libur gitu, dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang membangun gitu ya. Terus ketika duitnya udah ngumpul, investasinya yang jelas-jelas aja, nggak usah macem-macem gitu. Dan nggak usah semua diinvestasikan, tidak. Lebih baik misalnya kalau memang butuhnya rumah, bangun rumah dulu gitu ya, bangun rumah dulu gitu ya. Kemudian kalau memang ada sisa gitu, belikan tanah, karena tanah itu kan, tanah bangun properti itu kan ditinggal tidur aja harganya udah naik gitu. Jadi aman juga gitu, tapi pastikan bahwa kalau di desa itu petok D itu jelas. Kalau di yang agak kota gitu ada SHM, sertifikat hak miliknya jelas gitu ya. Jangan sampai ini tanah sengketa kemudian kita beli gitu. Dan kemudian tetap harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mana yang untuk kebutuhan itu kita untuk menunjang ya kehidupan hari tua yang sejahtera itu kita penuhi. Kalau untuk keinginan ya secukupnya aja, nggak boleh boros ya. Kemudian ketika nanti pulang ke Indonesia harus paling nggak dianggarkan gitu ya, 20% atau sekian persen untuk buka usaha, untuk memulai usaha, memulai berwirausaha. Tapi nggak boleh nol, nggak boleh nggak punya ilmu terus berwirausaha, tidak. Makanya kalau di negara masing-masing yang sahabat-sahabat di Suduai yang TKI TKW itu berada, harus mulai belajar untuk berjualan, harus mulai belajar untuk nanti ke depan saya mau buka wirausaha, mulai wirausaha di bidang A, maka harus mulai belajar gitu ya. Karena orang wirausaha itu bisa gagal, bisa sukses. Jangan sampai kemudian kita wirausaha tapi hanya coba-coba, tapi harus mulai belajar. Dan tidak semua uang yang dimiliki langsung jret semuanya dipakai untuk modal wirausaha gitu kan. Karena yang
bagian yang lain-lain itu sudah dirupakan aset yang nilai asetnya ya akan terus bertambah. Oke, demikian ya para sahabat-sahabati, para TKI, TKW, saudara-saudaraku TKI, TKW di seluruh dunia ya. Dan Anda ini pahlawan devisa negara, karena kan rupiah jadi perkasa gara-gara mata uang yang asing itu ya, yang kemudian masuk ke Indonesia ya, kemudian permintaan rupiah itu kan naik, meningkat. Jadi kan makanya sahabat-sahabati, saudara-saudaraku, para TKI, TKW di seluruh dunia ini disebut dengan pahlawan devisa negara. Maka sebagai seorang pahlawan ya, jangan sampai jangan sampai kalah sebelum berperang gitu ya. Kan Anda nih lagi berperang untuk mewujudkan masa depan yang indah, masa depan yang sukses, yang sejahtera. Maka harus di-manage ya, harus diatur perilaku di manajemen keuangannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai nanti ikut investasi A, B, udah kerja tahunan, capek-capek kerja, ternyata hangus, ternyata hilang, kan nyesek itu ya. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabati ya, saudara-saudaraku TKW dan TKI di seluruh Indonesia. Tetap semangat bekerja, niatkan bahwa semuanya ibadah gitu ya, agar dimudahkan dalam kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sesyuba, senyum, syukur, bahagia ya, karena bahagia itu kita yang hadirkan dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.